Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan video ke-14 materi gelombang. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar mengenai gelombang permukaan. Subpokok bahasan untuk materi kali ini kita hanya akan membahas yang pertama yaitu gelombang permukaan dalam zat cair, dan yang keduanya adalah gelombang dalam zat padat tak terbatas. Jadi fokusnya pada dua pokok bahasan ini. Baik, kita akan mulai yang pertama yaitu gelombang permukaan dalam zat cair. Nah, di sini untuk gelombang permukaan dapat diamati pertama pada gelombang laut, ini contohnya ya, atau mungkin juga bisa diamati pada gelombang danau, ya ini tampak di permukaannya, atau bisa juga gelombang air dengan penghalang. Ini contoh-contoh yang tampak dari gelombang permukaan dalam zat cair. Nah, ini masih lanjutannya. Gelombang pada permukaan dalam zat cair ini diakibatkan karena yang pertama ada pengaruh tekanan udara. Kemudian bisa juga karena pengaruh tegangan permukaan dalam zat cair itu sendiri. Lalu yang ketiganya karena pengaruh gaya berat. Nah, kalau kita perhatikan ilustrasi di sini tampak gelombang pada permukaan zat cair seperti ini ya. Nah, kalau kita lihat di sini ada ilustrasi, ini hanya ilustrasi ya, berupa gelembung-gelembung dari bagian permukaan menuju ke bagian yang paling dalam itu makin mengecil. Artinya gelombang permukaan tentu saja yang paling besar ya di bagian permukaannya. Seperti ini tampak bagian puncak, berikutnya lembah ya. Ini untuk puncak maksimum berarti membentuk amplitudo. Nah, ini karena ada pengaruh tekanan udara. Kemudian makin ke dasar itu makin kecil ya. Ini karena pengaruh gaya berat juga. Nah, kalau kita lihat nanti untuk persamaannya dari gelombang permukaan dalam zat cair ini bisa dinyatakan untuk kecepatannya secara umum seperti ini. Nah, sekilas kita bisa melihat beberapa faktor yang mempengaruhinya ya, mulai dari percepatan gravitasi, kemudian panjang gelombang, tegangan permukaan, massa jenis, dan tentu saja ini kedalaman dari permukaan zat cair itu sendiri. Nah, di sini ada keterangan-keterangannya ya, tuh kan, hanya kedalaman cairannya. Untuk simbol gamma di sini adalah koefisien dari tegangan permukaan, lambda-nya panjang gelombang, G-nya percepatan gravitasi. Terus rho-nya ini massa jenisnya. Nah, dari persamaan gelombang kecepatan tersebut di sini kita batasi ya untuk menyederhanakan. Yang pertama, kita asumsikan atau misalnya nilai kedalamannya jauh lebih besar dibandingkan dengan panjang gelombangnya. Maka, nilai dari tangen hiperbolik 2πh dibagi lambda itu setara dengan 1. Ini ingat, jika H-nya jauh lebih besar daripada lambda, maka pendekatannya nilai ini sama dengan 1. Sehingga jika kita substitusi ke persamaan umum ini, kecepatannya akan menjadi sederhana seperti ini. Karena nilai dari tangen hiperbolik 2πh per lambdanya ini kan nilainya 1. Nah, jadilah seperti ini. Nah, di sini juga terdiri dari dua unsur juga. Yang pertama ini kan pengaruh gravitasi, ada G-nya. Sehingga ini disebut dengan gelombang gravitasi. Kemudian, yang bagian unsur keduanya, ini disebut dengan gelombang kapiler atau alun. Yaitu dipengaruhi oleh tegangan permukaan, kemudian massa jenis, dan panjang gelombang. Ini untuk pendekatan tadi H-nya jauh lebih besar daripada panjang gelombangnya. Kemudian berikutnya, nah ini dengan rumus umum yang masih lengkap. Sekarang pendekatannya jika kebalikannya.
yaitu H-nya jauh lebih kecil daripada panjang gelombang. Kalau tadi H-nya lebih besar, sekarang H-nya jauh lebih kecil dibandingkan dengan lambda. Maka secara matematis, nilai dari tangen hiperbolik 2πh per lambda itu setara dengan 2πh per lambda. Sehingga dari persamaan yang lengkap ini, nilai ini substitusi dengan 2πh per lambda saja. Maka akan menjadi bentuknya seperti ini. Ya. Ini untuk H atau kedalaman yang cukup kecil dibandingkan dengan panjang gelombang. Nah, jika panjang gelombangnya sangat besar, ya, lambdanya sangat besar, maka kecepatannya hanya bernilai akar GH saja. Jadi di sini tidak bergantung kepada panjang gelombang itu sendiri. Jadi dia hanya bergantung kepada percepatan gravitasi dan juga pada kedalaman. Ya. Ini sebetulnya kan tinggal dikalikan aja ini ke sini. Ini ke sini, nanti akan didapat seperti ini. Dengan asumsi ya nilai lambdanya itu dia sangat besar. Nah, jika kecepatannya bergantung pada panjang gelombang, maka yang akan terjadi adalah kasusnya disebut dispersi. Oke, baik. Sekarang kita masuk pokok bahasan yang kedua. Jadi yang tadi membicarakan gelombang pada permukaan zat cair dengan kedalaman yang sangat besar ataupun yang sangat kecil dibandingkan lambda. Sekarang adalah gelombang pada zat padat yang tak terbatas. Nah, ini merupakan gabungan dari gelombang transversal dan juga gelombang longitudinal. Nah, seperti tampak ilustrasinya pada gambar ya. Di sini ini merupakan gabungan dari transversalnya yang saling tegak lurus, kemudian yang rapatan, renggangan itu adalah dari gelombang longitudinal. Ini pergeseran seperti ini. Contoh kasusnya, gelombang yang demikian ini terjadi pada peristiwa gempa bumi. Jadi gempa bumi ini ya cukup kompleks karena gabungan dari transversal dan longitudinal. Nah, cepat rambat gelombangnya bisa dituliskan sebagai akar dari B tambah 4/3M dibagi dengan rho. Nah, apa itu B? B ini merupakan modulus bulknya, kemudian M adalah modulus geser. Sementara rho ini adalah massa jenisnya. Berikut lanjutannya untuk gelombang dalam zat padat. Nah, di sini ada ilustrasi yang menunjukkan ini P wave, kemudian S wave. Ini maksudnya yang P itu adalah gelombang primer yang dibentuk oleh gelombang longitudinalnya. Nah, seperti ini ya. Di sini ada tampak rapatan, regangan, rapatan, dan seterusnya. Sementara yang S ini adalah gelombang sekunder yang dibentuk oleh gelombang transversalnya. Nah, dari gabungan kedua gelombang ini, baik yang primer maupun yang sekunder, akan muncul seperti ini gelombang permukaan. Jadi, yang tampak hasil gabungannya seperti ini. Dengan nilai cepat rambat gelombangnya tentu saja akan berubah terhadap kedalaman, ya. Dan kecepatannya yang besar atau yang duluan itu adalah yang longitudinal dulu ya. Makanya di sini kecepatan dari gelombang primer lebih besar daripada kecepatan gelombang sekunder. Jadi longitudinal lebih dulu, lebih besar dibandingkan dengan transversal. Nah, baik, sekarang kita coba latihannya. Ya, untuk contoh pertama. Ada suatu gelombang kapiler atau alun pada permukaan air dihasilkan secara elektris oleh gaya elektrostatis dari arus bolak-balik dengan frekuensi 60 Hz. Jika panjang gelombangnya 0,3 cm, tentukan konstanta tegangan permukaan air. Nah, berarti yang dicari adalah gamanya ya, simbol gamma yaitu simbol dari konstanta tegangan permukaan.
Baik, kita langsung ke pembahasan. Nah, di sini kita tuliskan informasi yang diketahuinya. Satu riak gelombang terjadi pada setiap setengah getaran. Karena kan di sini bolak-balik ya. Sehingga berarti frekuensinya harus 2 kali lipatnya dari 60 ini. Jadi F-nya menjadi 120 Hz. Terus panjang gelombangnya diketahui 0,3 cm. Ini. Kita nyatakan dalam meter menjadi 3 kali 10 pangkat minus 3 meter. Ini dalam satuan SI-nya. Nah, karena di sini yang digunakan adalah air, ya, ini pada zat cairnya berupa air. Nah, kita harus tahu meskipun di soal tidak disebutkan. Untuk massa jenis air yaitu 1000 kg tiap meter kubiknya. Kemudian kita harus cari dulu nilai kecepatan. Dari persamaan gelombang dasar, kecepatan itu hasil kali panjang gelombang dengan frekuensi. Maka tinggal kita substitusikan panjang gelombangnya yang ini 3 kali 10 pangkat min 3 kali dengan ini frekuensinya 120 ya. Oke, hasilnya diperoleh 0,36 meter per second. Nah, ini nilai kecepatan. Yang dicari adalah konstanta tegangan permukaan. Maka hasilnya bisa disubstitusi ke rumus yang ini. Hasil dari V-nya maksudnya yang disubstitusi. Sehingga, nah tuliskannya V-nya ganti 0,36, 2 tetap, V di sini konstanta 3,14. Kemudian ini tegangan permukaannya yang dicari, ρ-nya ada, panjang gelombangnya juga ada. Nah, untuk menghilangkan akar, kedua ruas kita kuadratkan. Jadi seperti ini ya. Ini hasil kuadrat dari 0,36 yaitu ini. Kemudian ini dikali langsung dibagi dapatnya ini. Kemudian gamma. Sehingga gammanya atau konstanta tegangan permukaannya yaitu hasil dari pembagian 0,1296 dibagi 2,093. Hasilnya yaitu 0,0619 Newton per meter. Inilah nilai dari konstanta tegangan permukaan air tersebut. Bagaimana? Cukup jelas ya? Oke, baik, kita coba contoh berikutnya. Di sini ada contoh kedua. Nah, pertanyaannya, hitunglah cepat rambat gelombang dalam sebuah batang baja dengan B-nya diketahui, ρ-nya juga ada, terus M-nya juga diketahui. Ya, modulus bulk, modulus gesernya ada, massa jenisnya ada. Yang dicari kecepatannya. Mudah ya ini ya. Kita langsung pembahasannya. Nah, untuk kecepatan dalam zat padat, nah di sini karena batang baja ini pasti padat, berarti kita gunakan pada zat padat kecepatannya ya. Maka kecepatannya dituliskan persamaannya seperti ini. Kemudian besaran yang diketahuinya sudah ada. Ya, ini yang ditanyakan ini kan kecepatan. B-nya sudah ada, tinggal kita masukkan nilainya. Satuannya sudah sesuai. 4/3. Kemudian M-nya juga ada. Nah, di sini kan 10 kali 10 pangkat 10. Boleh langsung ditulis 10 pangkat 11. Biar ordernya sama dengan ini. Lalu massa jenisnya tinggal kita tuliskan. Selanjutnya, ya, ini tinggal kita ini tambahkan ke sini, ini dibagi. Ini hanya penyederhanaan matematis saja. Selanjutnya diperoleh V-nya akar 0,427 kali 10 pangkat 8. Hasil akarnya adalah 0,654 kali 10 pangkat 4 dalam satuan meter per second. Inilah kecepatan rambat gelombang dalam batang baja tersebut. Oke, contoh untuk zat cair sudah ya. Untuk zat padatnya juga sudah. Baik, berikutnya coba untuk latihannya ya. Ini ada pertanyaannya, suruh dibuktikan. Dari kecepatan pada permukaan zat cair itu tidak bergantung pada kerapatan zat cairnya. Nah, ini dengan asumsi gelombang tersebut mempunyai frekuensi yang sangat kecil. Ini dicoba dulu ya.
Oke. Sampai di sini dulu untuk materi dari gelombang permukaan ya. Terima kasih dan selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.